Di sebuah desa kecil yang damai, hidup seorang petani bernama Pak Radi. Ia dikenal sebagai petani yang rajin dan ulet, serta memiliki kebun apel yang sangat istimewa. Pohon-pohon tersebut menghasilkan buah yang besar, manis, dan berair, melebihi apel dari kebun manapun di desa itu. Setiap hari, Pak Radi selalu meluangkan waktu untuk merawat kebunnya. Ia menggenggam cangkul tua kesayangannya, berjalan dari pohon ke pohon, membersihkan alang-alang dan rumput liar yang tumbuh di sekitar akarnya. Baginya, kebun apel ini adalah sumber kehidupan sekaligus kebanggaannya. Pak Radi mengerti bahwa tanaman perlu dirawat dengan penuh perhatian agar bisa tumbuh subur. Ia memastikan bahwa tanah di sekitar pohon-pohon apelnya selalu gembur dan kaya nutrisi. Saat pertengahan musim panas tiba, kebunnya selalu memancarkan pemandangan yang luar biasa. Apel-apel merah berkilauan terkena sinar matahari yang hangat. Penduduk desa sering datang hanya untuk melihat keindahan kebun apel milik Pak Radi, berharap suatu saat mereka bisa menanam apel yang sama hebatnya. Namun meskipun kebunnya sukses besar, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Pak Radi merasa cemas karena kedua putranya yang kini sudah dewasa sangat malas dan tak pernah menunjukkan minat untuk membantu di kebun. Mereka lebih senang bersantai, bermain, dan bercengkrama dengan teman-teman tanpa pernah peduli pada kebun yang suatu hari nanti akan menjadi tanggung jawab mereka. Pak Radi sering mengeluh dalam hati, khawatir tentang masa depan kebun dan nasib putra-putranya ketika ia sudah tiada. Hari demi hari, kekhawatiran Pak Radi semakin besar. Usianya yang mulai menua membuatnya sering berpikir tentang masa depan kebunnya. Meskipun kebun apel itu selalu memberikan hasil yang melimpah, Pak Radi tahu bahwa dia tidak bisa selamanya merawat kebun tersebut sendirian. Ia mulai membayangkan saat-saat di mana tubuhnya sudah terlalu lemah untuk memegang cangkul. Saat kakinya sudah tak sanggup lagi berjalan mengelilingi kebun, siapa yang akan menjaga kebun itu nanti? Di malam-malam yang sepi, ia sering duduk di depan rumahnya, menatap kebunnya yang indah dengan rasa cemas. Apa yang akan terjadi dengan kebun ini setelah aku tiada? Pikirnya. Apel-apel itu adalah sumber kehidupan keluarganya. Tetapi kedua putranya tidak pernah tertarik untuk belajar bertani. Terkadang Pak Radi mencoba mengajak kedua putranya untuk ikut bekerja di kebun, namun hasilnya selalu sama. "Ayah, kenapa harus bekerja keras? Kalau kita bisa bersenang-senang," kata salah satu putranya sambil tertawa. Setiap kali Pak Radi mendengar jawaban seperti itu, hatinya terasa semakin berat. Ia tahu, jika mereka terus bersikap seperti ini, masa depan kebun apel yang telah dibangunnya dengan susah payah akan hancur. Suatu malam, Pak Radi tak bisa tidur karena memikirkan masalah ini. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah mencari solusi. Ia teringat pada kisah seorang pertapa bijak yang tinggal di gua dekat desa. Konon, pertapa tersebut memiliki kebijaksanaan yang dalam dan mampu memberi nasihat kepada siapa saja yang membutuhkan. Pak Radi merasa inilah satu-satunya harapan terakhirnya untuk membuat kedua putranya sadar akan pentingnya bekerja keras dan merawat kebun yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Keesokan paginya, dengan tekad yang kuat, Pak Radi memutuskan untuk mengunjungi pertapa itu. Ia berharap pertapa bijak tersebut bisa memberinya solusi untuk mengatasi kemalasan anak-anaknya. Dengan membawa bekal seadanya, ia mulai berjalan menuju gua tempat sang pertapa tinggal, berharap nasihat yang akan didapatkannya dapat menyelamatkan masa depan kebun dan keluarganya. Pak Radi akhirnya tiba di gua tempat tinggal sang pertapa. Setelah berjalan kaki cukup lama, gua itu terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Udara di sekitar gua terasa sejuk dan pepohonan hijau yang rimbun menambah suasana damai di tempat itu. Pak Radi berhenti sejenak mengatur napas sebelum dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam gua yang gelap namun sangat tenang. Di dalam gua, ia melihat seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang sedang duduk bersila. Wajahnya terlihat tenang dan bijaksana, seperti seseorang yang telah memahami berbagai rahasia kehidupan. Pertapa itu membuka matanya ketika menyadari kehadiran Pak Radi. Dengan senyuman ramah, ia mempersilahkan Pak Radi duduk di dekatnya. "Ada apa yang membawamu kemari, Pak Radi?" tanya sang pertapa dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan. Dengan hati-hati, Pak Radi menceritakan semua kekhawatirannya. Ia bercerita tentang kebun apel yang menjadi sumber kehidupannya dan bagaimana ia merawatnya dengan sepenuh hati. Ia juga mengungkapkan rasa frustasinya terhadap kedua putranya yang malas dan tidak pernah mau membantu. "Saya takut setelah saya tiada, kebun ini akan terlantar. Kedua anak saya tidak pernah bekerja dan tidak peduli dengan kebun yang telah memberikan kita penghidupan selama ini," keluh Pak Radi. Sang pertapa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk pelan, seolah memahami setiap kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Radi. Setelah Pak Radi selesai bercerita, pertapa itu terdiam sejenak mengelus janggut putihnya sambil merenung. Suasana hening, hanya terdengar suara angin lembut yang berdesir di pintu gua. Kemudian dengan senyuman yang bijaksana, pertapa itu berkata, "Jangan khawatir Pak Radi, aku punya cara untuk membuat kedua putramu bekerja keras, bahkan lebih giat dari yang kau bayangkan.
Namun, kau harus percaya pada rencanaku. Pak Radi menatap sang pertapa dengan rasa penasaran. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Pertapa itu menjawab dengan tenang. Katakan kepada kedua putramu bahwa ada harta yang sangat berharga terkubur di bawah tanah kebun apelmu. Harta itu cukup untuk membuat mereka hidup berkecukupan seumur hidup. Namun untuk menemukannya, mereka harus menggali di seluruh kebun dan lihat apa yang terjadi. Pak Radi terkejut mendengar nasihat tersebut. Tapi apakah benar ada harta karun di sana? Tanyanya dengan ragu. Sang pertapa tersenyum tipis. Harta karun itu ada, percayalah padaku Pak Radi. Meskipun masih merasa sedikit ragu, Pak Radi memutuskan untuk mengikuti saran pertapa tersebut. Dengan hati yang penuh harapan, ia mengucapkan terima kasih dan pulang ke rumah. Ia berharap nasihat ini akan membawa perubahan besar dalam hidup kedua putranya dan menyelamatkan masa depan kebun apel yang dicintainya. Setibanya di rumah, Pak Radi langsung memanggil kedua putranya dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Pertapa bijak. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Anak-anak, aku baru saja mendapat kabar yang luar biasa. Pertapa bijak di gua memberitahuku bahwa ada harta karun yang sangat berharga terkubur di bawah kebun apel kita. Jika kalian menemukannya, harta itu cukup untuk membuat kalian hidup nyaman seumur hidup." Mendengar kata harta karun, mata kedua pemuda itu langsung berbinar. Mereka yang biasanya malas dan enggan bekerja, kini terlihat semangat. "Tapi, kalian harus menggali kebun kita dengan teliti. Harta itu tersembunyi di bawah tanah kebun apel. Jika kalian mau bekerja keras, kalian pasti akan menemukannya." Tanpa pikir panjang, kedua putra itu langsung mengambil cangkul dan sekop, sesuatu yang jarang sekali mereka lakukan. Sejak hari itu, mereka mulai bekerja di kebun dengan penuh semangat, menggali tanah di sekitar pohon apel, berharap menemukan peti emas atau perhiasan berharga yang terkubur. Mereka bekerja dari pagi hingga sore, menghabiskan berjam-jam menggali dan membalik tanah. Hari demi hari berlalu, tetapi harta yang mereka impikan tak kunjung ditemukan. Meskipun begitu, mereka tetap gigih. Setiap pagi, mereka kembali ke kebun dengan harapan baru, berpikir bahwa mungkin mereka hanya perlu menggali sedikit lebih dalam. Pohon-pohon apel pun mendapat manfaat dari tanah yang terus-menerus digemburkan dan dirawat. Alang-alang yang sebelumnya tumbuh liar kini hilang, dan tanah di sekitar pohon apel menjadi lebih subur dari sebelumnya. Setelah berbulan-bulan bekerja keras tanpa hasil, kedua pemuda itu mulai merasa kecewa. Mereka merasa lelah tertipu. "Ayah, kami sudah bekerja tanpa henti, menggali setiap sudut kebun ini, tetapi kami tidak menemukan apapun. Pertapa itu pasti telah menipumu," seru salah satu putranya dengan marah. Pak Radi hanya tersenyum mendengar keluhan anak-anaknya. "Sabar anak-anakku, Pertapa itu berjanji bahwa kalian akan menemukan harta karun itu pada bulan September nanti, saat pohon-pohon apel kita sedang berbuah. Jangan berhenti sekarang, lanjutkan pekerjaan kalian dan lihatlah apa yang akan kalian temukan nanti," katanya penuh keyakinan. Meski merasa ragu, kedua pemuda itu memutuskan untuk terus menggali dan merawat kebun dengan harapan bahwa pada bulan September nanti harta karun yang mereka cari akan muncul. Bulan September pun tiba dan kebun apel Pak Radi kembali memancarkan keindahan yang luar biasa. Pohon-pohon apel yang dirawat dengan penuh kerja keras oleh kedua putranya kini penuh dengan buah yang besar, merah, dan berkilauan di bawah sinar matahari musim panas. Apel-apel itu tampak jauh lebih sehat dan lebih berlimpah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Suatu pagi, saat kedua pemuda itu sedang memandang kebun dengan rasa lelah, tiba-tiba sang pertapa datang berkunjung. Dengan langkah tenang, ia berjalan di antara pohon-pohon apel yang rindang. Kedua pemuda itu mendekat dengan penuh rasa ingin tahu, ingin menuntut penjelasan atas janji pertapa tentang harta karun yang mereka cari selama berbulan-bulan. "Apa kabar anak-anak?" sapa sang pertapa dengan senyum bijaksana. "Apakah kalian sudah menemukan harta karun yang aku janjikan?" Salah satu dari mereka dengan wajah masam menjawab, "Kami telah bekerja keras menggali setiap inci kebun ini, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ayah bilang harta itu akan muncul pada bulan September, tapi sampai sekarang kami tak melihat tanda-tanda adanya harta karun. Apakah kau menipu kami, Pertapa?" Pertapa itu tertawa lembut, lalu memandang sekeliling kebun apel yang penuh dengan buah. "Lihatlah anak-anak," katanya. "Apakah kalian tidak melihat harta karun yang sesungguhnya sudah ada di depan mata kalian?" Kedua pemuda itu saling memandang. Mereka hanya melihat pohon-pohon apel yang telah mereka rawat. "Kami tidak mengerti Pertapa, di mana harta karunnya?" tanya salah satu dari mereka dengan rasa penasaran. Pertapa itu tersenyum lebih lebar. "Harta karun itu bukan emas atau berlian seperti yang kalian bayangkan. Harta yang sesungguhnya adalah kebun ini. Lihatlah betapa subur dan melimpahnya pohon apel kalian sekarang. Hasil panen yang berlimpah ini adalah buah dari kerja keras kalian. Kalian telah menggemburkan tanah, merawat pohon-pohon, dan menjaga kebun ini dengan baik. Inilah harta yang lebih berharga daripada emas."
Dari hasil panen ini, kalian bisa hidup berkecukupan seumur hidup kalian. Perlahan kedua pemuda itu mulai menyadari apa yang dimaksud oleh sang pertapa. Mereka melihat kebun apel mereka dengan cara yang berbeda. Selama ini mereka mencari harta karun yang bersifat materi, tetapi sebenarnya harta yang lebih berharga sudah ada di depan mata mereka. Kebun yang subur, apel-apel yang melimpah, dan pelajaran berharga tentang kerja keras yang telah mereka pelajari. Setelah panen selesai, kedua pemuda itu menjual sebagian besar apel di pasar. Hasilnya sangat luar biasa. Mereka mendapat uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sisa apel yang tidak terjual, mereka bagikan kepada tetangga-tetangga di desa, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Orang-orang di desa memuji kebaikan hati mereka, dan kedua pemuda itu merasa bangga, bukan hanya karena hasil panen mereka, tetapi juga karena bisa membantu sesama. Sejak hari itu, kedua pemuda tersebut berubah. Mereka tidak lagi bermalas-malasan. Mereka merawat kebun dengan penuh cinta dan tanggung jawab, menyadari bahwa kebun apel itu adalah harta paling berharga yang mereka miliki. Setiap tahun, kebun mereka terus menghasilkan panen yang melimpah, dan mereka terus membagikan sebagian dari hasilnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka belajar bahwa kerja keras dan ketekunan selalu membawa hasil yang baik, lebih dari apa yang mereka pernah bayangkan. Dan Pak Radi melihat perubahan besar dalam diri kedua putranya, merasa tenang dan bahagia bahwa kebun apel yang telah menjadi sumber kehidupannya akan tetap terjaga dengan baik bahkan setelah ia tiada. Sang pertapa tersenyum puas karena pelajaran yang diberikan telah berhasil mengubah hidup keluarga itu selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kerja keras dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Harta yang paling berharga tidak selalu berbentuk materi seperti emas atau perhiasan, tetapi dapat berupa hasil dari usaha dan kerja keras yang kita lakukan, serta manfaat yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa tanggung jawab dan cinta terhadap pekerjaan akan membawa hasil yang melimpah, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan bekerja keras, kita tidak hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan, tetapi juga bisa membantu sesama dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.